Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 12 Desember untuk IHSG ditutup hijau ya. Ditutup naik 0,52% ke level 7.125 untuk hari ini. Untuk IHSG dijaga di atas 7.070-an, jadi ya masih bisa bertahan di atas supportnya ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 12 Desember, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sebenarnya untuk hari ini asingnya lebih banyak keluar ya. Jadi untuk hari ini asingnya net sell lagi, yang paling banyak dijual asing. Ada saham Goto asingnya keluar lagi hari ini net sell 158,7 M ya, walaupun naik cukup tinggi untuk Goto hari ini asingnya distribusi 158,7 M. Selain di saham Goto, untuk asingnya juga keluar di Bank BCA, Bank BRI. Di Bank BCA net sell 137,2 M, di Bank BRI net sell 115,8 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank BNI, BBYB, BRPT, TOWR, Arto ya. Cuman untuk nilainya ya ini sih kita bisa lihat bareng-bareng nggak sebanyak asing distribusi. Jadi untuk asingnya net sell, kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks US semalam hijau semua, bagus. Dan untuk indeks Asianya hari ini ditutup hijau semua ya. Jadi kemungkinan sih ya IHSG ya itu, karena ya indeks globalnya bagus dan IHSG juga ikut-ikutan hijau. Jadi untuk besok mungkin nanti malam lihat untuk indeks US-nya gimana, semoga saja bagus dan masih bisa naik lagi ya. Kemungkinan sih kalau menurut saya untuk beberapa hari ke depan, kalau asingnya masih cenderung keluar, itu ya mungkin kalau nggak sideways dulu ya di range area 7.070-an sampai 7.190 ya, hati-hati aja kalau sampai jebol support, tapi semoga aja enggak sih. Kita lihat aja besok apakah asingnya masih distribusi lagi atau enggak. Oke, mungkin seperti itu sih untuk IHSG ya. Untuk resistennya masih di 7.190. Nah, untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BRPT yang hari ini ditutup naik 2% ya. Walaupun candlenya hijau tapi ditutup surplus karena di awal market dibuka gap atas ya, open gap atas. Tadi opennya di level 1.780 ya untuk harga pembukaan BRPT hari ini. Kemarin close-nya di 1715 kemarin close-nya ya. Ini langsung open gap atas tapi candlenya merah. Nah, walaupun candlenya merah, ini dorongan ke atas cukup kuat ya. Jadi ketika nyentuh level terendahnya hari ini 1615 untuk saham BRPT, ada buyer masuk yang cukup kuat. Jadi close-nya ini di close di 1755. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, untuk saham BRPT, untuk aslinya sih tadi net buy ya. BRPT hari ini aslinya masuk 29 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BRPT, hari ini tanggal 12 Desember. Secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar, kalau kita lihat sekilas sih lebih banyak yang keluar ya. Untuk MG-nya net buy 40 M itu yang paling banyak masuk ya. Selain MG yang paling banyak masuk juga ada CC, YU, BK. Dan kalau kita perhatikan ya, jadi market maker utamanya hari ini masih YP sih. YP cenderung scalping, net buy 3,1 M aja, padahal nilai transaksinya itu 245,4. Untuk CCMG masih net buy sih. AVG buy-nya mereka ada di 1.700-an lebih ya. Untuk MG-nya 1749. 1740, close-nya di 1755. Floating profit cuman nggak terlalu tinggi ya. Untuk besok sih mungkin kalau langsung dibuka hijau, kalau buat teman-teman yang mau scalpingan di saham BRPT, resistennya di sini sih masih di 1920. Semoga aja untuk besok misal langsung hijau ya, itu bisa nguji resistennya lagi. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi mungkin taking profitnya sekiranya nggak bisa breakout di atas 1920 ya, walaupun cukup tinggi kan lumayan sih, siapa tahu bisa langsung
ada yang goreng sampai ke level ini lagi. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT ya. Hati-hati aja sih. Mungkin sebelum ambil posisi lihat bid overnya ya. Kira-kira akan longsor atau enggak ya. Tapi kalau masih bisa naik ya, disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Lihat transaksi hari ini, market maker utamanya juga masih pada net buy. Semoga aja masih bisa naik di awal market ya, mungkin seperti itu. Untuk saham selanjutnya yang akan kita cek adalah saham AMMN yang hari ini naik juga. Untuk saham AMMN naik 2,56% ke level 7.000 ya. Hari ini berhasil naik lagi. Jadi tadi sempat turun sih, cuma ditarik naik lagi dan bisa bertahan di atas 6.800. Untuk level harga saat ini 6.800 itu area supportnya ya. Jadi untuk besok selama masih bisa bertahan di atas ini 6.800 ya, mudah-mudahan ini bisa ngejar resistennya lagi yang di 7.375. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham AMMN untuk hari ini aslinya net sell loh. Aslinya keluar, siapa yang keluar? Apakah CC? Biasanya seperti itu sih. Untuk enggak, CC-nya masuk. Hari ini yang keluar paling banyak malahan BK ya. Untuk BK-nya net sell 47,3 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk hari ini untuk saham AMMN ya, ini sih di distribusi BK, cuman hitungannya sih kalau menurut saya ini belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak karena untuk BK itu sendiri itu ngumpulin cukup banyak sih kalau kita ikuti ya dari kemarin-kemarin. Untuk aslinya yang keluar selain BK ada AK, ZB, dan yang masuk itu CC. Tapi untuk CC-nya hari ini versi asing cenderung trading sehingga akumulasi banget karena nilai transaksinya itu 153 M dan cuma net pay 25,2 M. Untuk lokalnya sendiri net pay sih, untuk lokalnya lebih banyak yang masuk. Aslinya net sell untuk harga sahamnya sih naik tapi cuma 2% aja. Jadi mungkin kalau mau nge-HK langsung di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya agak nanggung ya. Tapi kembali lagi disclaimer, amannya sih misal koreksi lagi dan di area 6.800 ini bisa mantul naik atau ada yang cek harga di dekat-dekat area sini ya, yang penting masuk di area supportnya ya. Kalau di tengah-tengah sih sebenarnya agak was-was, apalagi untuk hari ini nggak ada yang akumulasi banyak. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN. Kalau naik ya target price-nya di sini. Kalau mau taking profit sekiranya berat buat berikut di atas 7.375 ya mending diamankan aja sebagian ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham AMMN. Kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi sideways di area 6.800-an ya mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya mending jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham AMMN. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini melanjutkan penurunannya ya, turun 3,59% ke level 1075. Tadi untuk saham PGEO sempat ke area sini, ke area supportnya yang di 1040 ya. Untuk harga terendah hari ini 1030 sih, 1030, tapi habis itu naik lagi. Jadi ada perlawanan walaupun minus lumayan ya, 3,59%. Kalau untuk besok sih, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PGEO aslinya keluar 4 eman. PGEO hari ini tanggal 12 secara keseluruhan masih ada yang distribusi yaitu BB yang keluar hari ini versi lokal ya. Jadi untuk transaksinya itu didominasi oleh lokal dan lokalnya ada yang distribusi yaitu BB versi lokal. 100% distribusi, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali ini untuk BB versi lokal. Nilai transaksinya 23,1 M dan net sell 23,1 M. Untuk lokalnya yang nampung RF. Coba kalau kita cek dari awal bulan ini untuk saham PGEO yang masuk terus sih untuk lokalnya RF ya. Untuk RF ini
yang ngumpulin sampai GEO sih, walaupun distribusinya lebih banyak, jadi harganya cenderung turun. Ini untuk BB terus jualan ya, sampai hari ini pun untuk BB terus jualan. Jadi net sell paling banyak 87,2 M dalam beberapa hari terakhir nih ya, dari tanggal 1 Desember sampai hari ini tanggal 12 Desember. Jadi untuk besok sih kalau masih turun ya perlu hati-hati sih, jangan buru-buru entry, atau buat teman-teman yang emang tujuannya untuk invest mungkin ya, untuk di sampai GO, ya jangan langsung banyak-banyak masuknya ya, takutnya kalau jebol di bawah 1040 ya ada kemungkinan ini nguji 990, 1000 itu area support kuatnya sih. Jadi kalau mau entry mungkin amannya di area support kuatnya ini di area 990, 1000. Kalau sekiranya di area sini ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Tapi kalau sampai jebol 990, secara teknikal sih mending jangan buru-buru entry ya, soalnya supportnya lumayan jauh ini di 830-an ya, semoga aja nggak jebol sih ini 990 itu Pak, cuman ya kita lihat aja besok. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PGO. Kalau kita cek sekilas sih untuk saham PGO sebenarnya untuk fundamentalnya lumayan sih. Untuk saham yang belum lama IPO ya, itu PBV-nya 1,4, ROE-nya 9%. Yang bagus itu net profit margin-nya 43 ya. Net profit margin-nya 43% itu cukup tinggi loh, hampir mirip-mirip dengan ADMR. Cuman emang ROE-nya masih kecil ya untuk saham PGO itu. Untuk saham ADMR net profit margin-nya 34, malahan lebih gedean PGO. Untuk liquidity ratio-nya juga cukup bagus untuk saham PGO ini ya, hutangnya hitungannya kecil dibandingkan dengan rasio yang lainnya. Jadi fundamentalnya sih bagus. Kalaupun nyangkut misal di harga 1200-an atau 1300-an ya semoga aja kejemput lah. Cuman nggak tahu kapan ya. Mungkin seperti itu untuk saham PGO, selama nggak jebol aja untuk ini 990 ya support kuatnya untuk saat ini. Oke, itu untuk saham PGO. Selanjutnya kita cek saham Goto yang hari ini naik cukup tinggi ya, setelah kemarin cukup apa ya, kemarin turun cukup dalam sih, dan sangat ramai juga untuk saham Goto. Untuk saham Goto hari ini ditutup naik 9,30% ke level 94. Untuk supportnya kalau secara teknikal masih di 83-82 sih, dan resistennya ada di 96. Jadi untuk besok mungkin kalaupun naik, perhatikan saja level ini apakah bisa breakout dan bertahan di atas 96-97 atau enggak. Sekiranya berat buat breakout ya mending diamankan aja sih. Misalnya buat teman-teman yang tadi udah ambil di supportnya 83-82. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini masih cukup ramai ya untuk saham Goto, 1 triliun lebih untuk nilai transaksi hari ini. Tapi aslinya net sell ya, net sell lagi. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 11 untuk aslinya udah net sell 774. Untuk hari ini 150-an ya tadi untuk aslinya keluar di saham Goto. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 12/12 untuk asingnya yang keluar ada CC AK ya. Untuk CC versi asing net sell 85,8 M. Kemudian untuk AK versi asingnya net sell 79,7 M. Yang masuk ini BKZP nggak sebanyak asing distribusi. Jadi untuk asingnya net sell hari ini ditampung oleh lokal. MG masuk 31,4. Jadi MG cenderung trading. Sini nilai transaksinya 264. AVG buy-nya untuk hari ini MG ada di harga 90, berarti floating profit 4 poin ya. Hati-hati aja kalau besok MG taking profit lagi ya bisa turun ya. Takutnya kalau gagal breakout di atas 96-97 itu kemungkinan MG taking profit lagi ya dan harganya turun. Ya kita lihat aja besok sih. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, misal tadi ambil di support, ya sekiranya besok berat-berat breakout 97, 96, yang mending diamankan. Tapi kalau berhasil breakout di atas itu, ya naiknya bisa ke harga 104 lagi ya.
104 ke atas. Mungkin seperti itu sih untuk saham Gotoh, tapi kalau perkiraan saya sih ini cuma perkiraan ya. Untuk beberapa hari ke depan ya bisa jadi akan mulai nggak serame yang belakangan ini ya, karena kan belakangan itu isu TikTok gabung dengan Tokopedia, tapi karena newsnya udah rilis, ya rumornya berarti udah nggak ada ya, udah jadi news. Jadi kemungkinan sih untuk kedepannya kalau cenderung sepi ya bisa jadi akan cenderung sideways untuk tren sementara ya. Tapi ya kita lihat rasa besok sih, ini cuma perkiraan aja. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Gotoh. Untuk selanjutnya kita akan cek saham bank digital eh, yang hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk Arto ini berhasil breakout akhirnya ya, berhasil breakout di atas 3.500. Tadi sempat nyentuh level 3.850 tapi turun lagi. Tapi secara teknikal bisa breakout sih. Jadi untuk besok selama Arto ini bisa bertahan di atas 3.500, ya mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau sekilas secara teknikal sih ini udah bisa dikatakan mulai bullish ya. Soalnya naik, kemudian konsolidasi, sideways, kemudian breakout lagi, naik, ini waktu itu koreksi, kemudian ini breakout lagi. Kalau misal besok masih bisa bertahan di atas 3.500. Jadi buat patokan ini aja 3.500, semoga besok nggak jebol. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Arto asingnya net sell, net sell 1,9. Sebagian masuk, sebagian keluar nih. Soalnya nilai transaksinya cukup gede untuk Arto hari ini 700-an M. Arto secara keseluruhan nggak ada yang akumulasi banyak ya untuk hari ini Arto. Yang masuk paling banyak CP net B 18,9, tapi itu pun cenderung scalping ya. Jadi ya amannya sih buat trading sih, buat scalpingan untuk saham-saham seperti Arto, BBYB, Agro ini kan volatilitasnya cukup tinggi ya, cukup lebar. Jadi buat scalpingan itu lumayan, bisa jadi sekali open posisi nanti berapa menit bisa 5% atau lebih kan lumayan ya. Untuk saham Arto, kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya apa ya, ini kurang meyakinkan buat besok bisa naik cukup tinggi, tapi nggak ada yang nggak mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Ini supportnya semoga nggak jebol di bawah 3.500, dan kalau misal masih bisa bertahan di atas itu dan trennya beneran bullish, itu target price-nya lumayan tinggi, bisa ke 4.700-an itu area resisten selanjutnya untuk saham Arto. Mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYB ini yang hari ini juga naik cukup tinggi dan sama seperti Arto ya, berhasil breakout di atas resistennya untuk tadi. Resistennya tadi itu di 429, hari ini close-nya di 440. Tadi sempat nyentuh level 460 untuk saham Arto, 462 tapi sedikit turun ya, ada seller yang masuk di harga atas ini, ada yang jualan. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBYB, aslinya net B lumayan banyak, ini hitungannya untuk saham BBYB. Untuk hari ini 33,3 M ya, dan kalau kita cek dari kemarin untuk saham BBYB aslinya itu cenderung masuk. Dari kemarin untuk aslinya udah net B 43,9 M. Lalu kita cek di sini untuk aslinya yang nampung saham BBYB adalah CC ya, paling banyak CC sih untuk hari ini masuk 20,2 M. Lalu kita cek dari kemarin CC, AK, ZB, BK, Varsa asing, net B, dan yang keluar hitungan juta aja. Jadi untuk saham BBYB ini cenderung diakumulasi asing untuk beberapa hari terakhir, dan lokalnya pun ada yang akumulasi lumayan ini. AZ net B 26,7 M ya. Kalau kita cek dari kemarin untuk hari ini untuk AZ-nya masih masukkah? Masih masuk ya. Berarti untuk AZ ini masuk paling banyak hari ini dibandingkan kemarin maksudnya. Net B 23,5 M. Untuk lokalnya ada yang akumulasi, untuk aslinya net B harga sahamnya naik cukup tinggi. Semoga aja untuk besok ini bisa bertahan di atas 420, dan kalau naik terus target price terdekatnya ada di 486, 488 ya. Mungkin perhatikan level ini buat teman-teman yang
mau taking profit, misal udah floating profit sekiranya besok berat buat breakout ya, tapi kalau berhasil breakout di atas 4000 di atas 480-an itu lumayan tinggi, resisten selanjutnya bisa ke 560-an. Mungkin seperti itu untuk saham BBYB. Perhatikan aja supportnya ini, semoga nggak jebol di bawah 428 ya. Jebol di bawah itu ya mending tunggu aja di 380-an, 86. Oke, itu untuk saham BBYB. Coba kalau kita cek apakah ada sentimen positif untuk saham BBYB hari ini tanggal 12. Sebenarnya laporan kuartal 3-nya nggak bagus ya, rugi. Ruginya juga masih lumayan. Ini IPS-nya minus 20. Perusahaannya masih rugi sih. Tapi kok asing masuk? Oh, untuk saham BBYB. Nggak ada. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBYB. Kalau lihat newsnya sih sebenarnya nggak ada yang signifikan banget sih kalau kita lihat sekilas ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBYB. Selanjutnya kita akan cek saham AGRO yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Tadi sempat mau nyentuh resistennya yang dekat 370-an. Tadi harga tertingginya di 376 tapi turun lagi dan close di 342 ya. Untuk besok karena ini close-nya juga bisa dikatakan di area resistennya ya, lihat aja sih di awal market. Kalau langsung dibuka hijau, target price terdekatnya ada di 378, breakout di atas itu gak menutup kemungkinan bisa ke 420-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham AGRO, saham bank digital lagi nih, Agro ya, Bank Raya. Untuk hari ini ASINnya masuk ini 5,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Agro tanggal 12 Desember secara keseluruhan BK sih yang masuk paling banyak 3,6 M dan BK yang masuk itu versi asing ya. Jadi untuk asingnya ada BK yang masuk cukup banyak, untuk lokalnya net sell lebih banyak jualan untuk lokalnya di tampung asing. Kalau kita cek dari awal bulan, sih sebenarnya belum ya, nggak ada yang akumulasi banyak ya. Mungkin untuk agro ini ya itu ngikut teman-temannya ya, BBYB, Arto naik ya, biasanya sih saham bank digital lainnya juga ikut-ikutan naik. Dan untuk agro itu yang goreng YPCC sih. Untuk YPCC ini cenderung scalpingan. Ini kalau kita cek dari awal bulan aja, YP nilai transaksinya 131 M dan net sell 800-an juta. Untuk CC-nya net sell 1,1 M, padahal nilai transaksinya 106 ya. Jadi mungkin kalau mau entry amannya ya buat trading sih untuk saham seperti Agro, BBYB, Arto, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Agro. Perhatikan aja area sini kalau misal besok masih naik ya, 378. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GZCO yang hari ini turun 3% lebih. Tadi sempat turun lumayan dalam tapi bisa naik lagi dan masih bisa bertahan di atas ini sih 144 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham GZCO hari ini, GZCO untuk hari ini tanggal 12 Desember untuk asingnya net sell 500-an juta. Hari ini tanggal 12 Desember untuk saham GZCO sebenarnya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya hari ini. Jadi market utamanya YP. Untuk YP-nya masih net buy sih dan AVGB-nya di 144 pas di area supportnya 144 ya, floating profit 1 poin sih untuk saham untuk YP di saham GZCO ya. Jadi untuk besok ya lihat aja di awal market
kalau langsung dibuka hijau mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan, tapi saran saya sih kalau mau masuk di saham seperti GZCO ini ya receh aja ya, jangan gede-gede, takutnya nanti kalau nyangkut ya susah keluar, atau kalau masuk banyak malah biasanya sih diturunin ya, kalau yang udah sih seperti itu saham gorengan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham GZCO. Kalau jebol di bawah 144, supportnya lumayan jauh sih di 119 ya. Jadi kalau sekiranya harga nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss ya, lihat bid overnya dulu sebelum entry. Oke, itu untuk saham GZCO. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Brand hari ini naik tipis 0,66%. Tadi sempat nguji resistennya yang di 7.850, tapi belum berhasil breakout, turun lagi ya, masih berat mungkin buat breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham brand BREN, brand hari ini secara keseluruhan ada yang akumulasi loh. YU net buy 34 ya, untuk YU versi asing net buy 32,1 M, dan kalau kita perhatikan untuk YU versi asing 100% transaksinya itu buy ya, jadi murni akumulasi. Di harga atas ini masih berani masuk segitu banyak ya. Dan untuk lokalnya juga net buy, lebih banyak yang masuk ini kalau kita lihat sekilas. Untuk lokalnya asingnya net buy ya, semoga aja bisa breakout sih untuk besok. Kalau berhasil breakout lagi di atas 7850, sebetulnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik, dan misal bisa ATH lagi ya, bisa breakout lagi di atas harga tertingginya waktu itu 8.175 ya, waktu itu harga tertinggi. Itu nggak menutup kemungkinan bisa ke 930 sih ini kalau secara Fibonacci. Target price-nya ke area sini ya, cukup tinggi ini untuk saham brand. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik. Kalau menurut saya sih, kalau nggak sideways ya bisa naik sih untuk saham brand besok. Mungkin seperti itu sih untuk saham brand. Tapi kembali lagi disclaimer ya, ini hitungannya juga udah di pucuk ya, hati-hati aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini turun cukup dalam ya, setelah kemarin naik cukup tinggi. Jadi di awal market itu open gap atas, nguji resistennya dulu, nyentuh level 6 ribuan, habis itu langsung dibanting turun. Sempat nyentuh supportnya yang di 4.930 ya, 4.930, 4.920 itu area support untuk saham PANI. Tapi ditarik naik ya, ada perlawanan di area support yang ini. Ya, support kuat sih ini hitungannya ya. Jadi untuk besok ya perhatikan saya level ini, kalau jebol di bawah 4.920 ya mending jangan buru-buru entry lah. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, apakah besok ada kemungkinan buat rebound untuk saham PANI hari ini tanggal 12 Desember. Secara keseluruhan ada yang nampung sih, cuman lebih banyak yang keluar. Jadi hari ini ada yang distribusi yaitu INRF, dan yang nampung LGAZ. Ini untuk transaksinya didominasi oleh lokal ya. Untuk aslinya sendiri di saham PANI hari ini net sell 28M ya. Untuk aslinya yang keluar itu CC, AKBK. Kalau kita cek dari kemarin untuk saham PANI, AO jualan paling banyak ya. Untuk hari ini AO-nya jualan hari ini masih net sell 8,2M. Ya ini sih. Untuk resisten terdekannya di 5.200 dan supportnya di 4.920 ya. Mungkin untuk besok ya kalau naik bisa breakout dan bertahan di atas 5.200 ya, disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Tapi kalau masih merah ya perhatikan saya level ini 4920, 4930, mungkin seperti itu ya untuk saham PANI. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.